Irasshai. Hai Sobat Film, jumpa lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan membahas alur sebuah film dari negara Jepang. Film ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang harus berpisah karena lelah dengan kehidupan duniawi sebelumnya. Gadis bernama Maria ini berinisiatif untuk mendedikasikan diri untuk mengabdi di jalan yang lurus dengan menjadi seorang biarawati. Tapi celakanya, di tempat pelatihannya itu, dia malah jadi objek keharmonisan para pria jahat cuy. Lantas bagaimanakah alur cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang gadis cantik bernama Maria yang baru saja tiba di stasiun tujuannya. Ia lantas melanjutkan perjalanan menuju sebuah daerah yang cukup terpencil di mana terdapat sebuah pulau indah yang memiliki kastil-kastil klasik, tempat bermukimnya para biarawati. Diceritakan Nona Maria ini mau bertobat di tempat tersebut dengan menjadi seorang biarawati. Namun ketika Maria sampai di sebuah jembatan gantung yang menuju ke kastil, Maria terlihat masih ragu dengan keputusannya yang tiba-tiba memilih menjadi seorang biarawati. Tapi karena tujuannya itu adalah tujuan yang mulia, Maria pun tetap melangkahkan kakinya dan juga tekadnya untuk menjadi seorang biarawati. Pada keesokan harinya, Maria pun telah memakai jubah kebanggaan seorang biarawati dan akan mengemban tanggung jawab menjadi seorang pelayan di kastil maupun rumah ibadah. Ibu Teresia sebagai pimpinan di kastil tersebut sangat bangga melihat keinginan Maria menjadi biarawati. Ibu Teresia kemudian mendoakan Maria agar selalu bahagia dan sehat selalu saat menjalankan tugas sebagai biarawati. Sesaat kemudian, Suster Cecilia yang mewakili Ibu Teresia memperkenalkan Maria kepada biarawati lainnya. Kemudian Noriko, salah satu biarawati di sana, sangat salut dan gembira melihat Maria yang sangat cantik ini memilih menjadi seorang biarawati. Noriko kemudian menunjukkan sebuah kamar yang lengkap dan spesial untuk Maria. Ia pun sangat berterima kasih kepada Noriko yang telah menyambut kedatangannya dengan hangat. Di malam harinya, sebelum istirahat Maria menulis sebuah surat untuk pacarnya yang bernama Honda. Karena Maria telah meninggalkannya tanpa sepengetahuannya. Namun kenangan yang sudah dilalui mereka berdua akan tetap disimpan di hati Maria. Namun sesaat sebelum tidur, Maria malah teringat masa lalunya yang indah. Ia pun mengekspresikannya seorang diri yang membuat lahannya tergenang banjir. Namun saat terbangun, ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Pada akhirnya ia pun segera memohon pengampunan dan menyesali kesalahan-kesalahannya. Selanjutnya Maria pun bersiap untuk membersihkan diri. Namun ketika itu ia justru mendapati dua seniornya yang lagi ngadu mekanik di pojokan. Hal ini pun membuat Maria jadi bingung. Kok bisa-bisanya gitu di tempat yang suci ini mereka malah ngadu mekanik. Lantas setelah beres, Ibu Teresia menyuruh Maria untuk pergi ke Guru Komaki untuk mengucapkan banyak terima kasih. Karena berkat dia, fasilitas di asrama selalu terpenuhi berkat Guru Komaki. Supir pribadi Guru Komaki pun sudah tiba untuk menjemput Maria. Mereka pun segera pergi ditemani Suster Cecilia. Ketika di perjalanan, Maria kemudian merasakan firasat buruk. Namun Maria memilih untuk menghiraukannya dan tetap tenang dan berharap itu hanya firasat buruknya saja. Setelah sampai di tempat tujuan, seorang pria bernama Guru Komaki menyambut mereka dan berkenalan dengan Maria. Sang guru pun sangat tidak menyangka akan ada seorang suster cantik akan mengunjunginya. Sang guru pun terlihat sangat mengagumi Suster Maria. Setelah bertemu Guru Komaki, Suster Maria dan Cecilia pun kembali ke asrama. Namun setibanya di gerbang asrama, pacar Suster Maria sudah menunggunya di sana. Tuan Honda mencoba membujuk Maria untuk kembali bersamanya. Namun semua itu sia-sia. Karena supir pribadi Guru Komaki menahan Tuan Honda untuk berbicara dengan Maria. Maria pun hanya bilang kepada Tuan Honda untuk melupakan dirinya selamanya. Dan Maria pun segera pergi. Tanganku! Setelah itu, Maria langsung berdoa. Ia tidak menyangka Tuan Honda akan menemukannya. Ia lalu melakukan permintaan maaf atas segala perbuatan buruknya di hadapan Tuhannya. Di sini pun diketahui, ternyata Tuan Honda pernah memiliki istri bernama Akiko. Namun akibat hubungan Tuan Honda dan Maria diketahui,
Akiko pun putus asa, ia pun akhirnya bunuh diri. Mulai dari situlah Maria mulai merasa bersalah akibat perbuatannya itu dan memutuskan untuk bertobat. Melihat Maria sedang galau, Suster Cecilia pun mencoba menenangkannya. Ia pun membuat rencana dan memberikan minuman yang sudah dicampur sesuatu. Tanpa prasangka apapun Maria pun langsung meminumnya dan sesaat kemudian ia pun segera tertidur. Namun di tidurnya itu Maria seolah bermimpi sedang digasruk oleh supir pribadi guru Komaki. Saat keesokan harinya Maria terbangun. Namun entah kenapa, di pergelangan tangannya sudah memerah bekas tali yang mengikatnya. Maria pun terlihat kebingungan. Di tempat lain, Suster Cecilia menemui Tuan Honda dan mengatakan akan mempertemukan dirinya dengan Maria di malam hari. Setelah itu, Suster Cecilia dan Maria terlihat sedang bersepeda mengelilingi desa. Namun entah karena apa Maria justru kesasar dan melewati 3 orang pria. Pria jahat itu langsung menyergap Maria. Tapi untungnya Maria berhasil lolos. Namun karena kawasan itu hutan dan sulit berlari, Maria pun berhasil ditemukan kembali dan ia pun langsung digasruk oleh 3 pria tersebut. Di malam harinya, Suster Cecilia membawa Tuan Honda ke suatu tempat dengan alasan akan mempertemukannya dengan Maria. Singkat cerita, Tuan Honda pun sampai di rumah milik guru Komaki, dan saat itu dia pun langsung dibuat kaget karena melalui jendela kedap suara ternyata Maria sedang gasruk oleh 3 pria yang sama saat dia kesasar tadi. Tuan Honda pun marah-marah dan meminta supaya guru Komaki mengeluarkan Maria. Namun di sini Tuan Honda justru dibuat tidak berdaya karena penjagaan guru Komaki yang jauh lebih kuat. Pada akhirnya Tuan Honda juga malah ditahan di rumah tersebut. Guru Komaki lantas memperlihatkan Maria melalui jendela. Ia pun menunjukkan kalau dirinya sudah memasangkan sebuah alat yang bisa membuat Maria bergetar pada bagian ladangnya hanya melalui sebuah remote. Sesaat kemudian, ketika semua orang tengah lengah, Maria pun berhasil memecahkan kaca dan segera meloloskan diri dari rumah tersebut. Ia pun segera bergegas dan memasuki sebuah pos yang berada di tengah hutan. Dari kejauhan guru Komaki pun melihatnya dan lantas kembali mengeluarkan remote saktinya tersebut. Di sisi lain ternyata pos itu dihuni oleh seorang pria. Lantas sesaat kemudian Maria pun kembali dibuat bergetar oleh alat itu. Pria itu tampak kebingungan dengan tingkah Maria, yang mana pada akhirnya Suster Cecilia pun masuk, dan kembali membawa Maria menuju rumah guru Komaki lagi. Hari demi hari Maria pun terus dijadikan bahan mainan oleh guru psikopat ini. Sampai suatu hari Maria dibawa dan dipertemukan kembali dengan Tuan Honda di ruangan bawah tanahnya. Guru Komaki pun kembali membuat permainan agar bisa menikmati kue apem yang dimiliki Maria. Di sisi lain, Suster Cecilia merasa cemburu karena ia benar-benar mencintai guru Komaki. Ia ingin hanya dia yang harus dimiliki oleh gurunya itu dan tidak boleh ada wanita lain selain dirinya. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan siapapun, Suster Cecilia memutuskan mengeluarkan Maria serta Tuan Honda dari rumah itu. Mereka berdua pun segera beranjak dari sana dan menelusuri hutan dengan sangat bersemangat. Sementara di sisi lain, nampak guru Komaki langsung mengejar kepergian Maria dan Tuan Honda. Namun dari dalam mobil, Suster Cecilia yang tak ingin Maria kembali akhirnya memilih untuk menutup mata si sopir. Pada akhirnya kecelakaan pun tak bisa dihindarkan, dan akhirnya, film pun selesai.